warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam waktu yang singkat ini saya ingin menyampaikan suatu konsep tentang terorisme. Ini berawal dari kejadian bom Bali pertama dulu tahun 2002 yang mengguncang Indonesia, bahkan mungkin dunia, menimbulkan rasa takut terutama mereka-mereka yang merasa bukan muslim. Nah, dalam satu seminar yang dihadiri oleh semua agama yang ada di Indonesia ini, ada muslim, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, bahkan ada Konghucu, Bahai, dan Sikh waktu itu. Nah, dalam seminar itu salah seorang peserta dari Bandung menanyakan kepada saya, "Ibu, saya bernama Maria dari Bandung. Saya seorang Katolik dan termasuk yang sangat takut dengan bom Bali itu, dengan terorisme itu. Pertanyaan saya, apakah orang yang tidak muslim seperti saya itu otomatis kafir? Dan apakah setiap orang kafir itu lalu menurut Islam halal darahnya, halal hartanya, dan boleh dibunuh? Padahal orang tua saya mengajak saya setiap hari Minggu pergi ke gereja supaya saya menjadi umat yang beriman. Kalau begitu konsep kafir itu apa menurut Ibu?" Baik, saya menanggapi pertanyaan itu bahwa yang harus dipahami dari kalangan kita, umat Islam dan juga seluruh bangsa di Indonesia ini tentang konsep kafir. Menurut kami, pertama itu adalah kafir nikmat. Kafir nikmat itu menimpa semua agama, yaitu orang-orang Muslim, orang-orang Kristen, orang-orang Hindu, Buddha, Konghucu yang kaya-kaya tetapi mereka kikir terhadap orang-orang miskin. Ini pertama, kafir nikmat. Kafir nikmat ini menimpa semua pemeluk agama. Terus yang kedua ada kafir kitab. Kafir kitab ini juga banyak menimpa pemeluk agama-agama, yaitu pertama orang-orang yang mengaku muslim. Dia mengaku sebagai orang Islam, tetapi perilakunya bertentangan dengan Al-Quran. Itu namanya kafir kitab. Orang mengaku sebagai pemeluk Nasrani, tetapi perilakunya bertentangan dengan kitab Injil. Orang mengaku sebagai pemeluk Yahudi, tetapi perilakunya sangat bertentangan dengan kitab Taurat dan seterusnya. Ini nggak ada urusan dengan teror. Jadi itu pengertian tentang kafir nikmat, kafir kitab. Lalu yang ketiga namanya kafir milah. Ini konsep netral juga. Lakum dinukum waliyadin. Jadi kul ya ayyuhal kafirun, itu kafir yang merupakan nama dari sebuah keyakinan kafir, tetapi tidak ada efek dan tidak ada pengaruh politik maupun sosial. Ini hanya sekedar definisi umum bahwa kafir milah itu ya sekedar nama kafir mereka-mereka yang tidak muslim. Lalu ada kafir zimmi. Kafir zimmi itu adalah sebuah negara di mana presidennya muslim, para menteri-menterinya muslim, para gubernurnya muslim, tetapi rakyatnya sebagian kecil atau sebagian mereka tidak muslim. Nah, mereka-mereka yang tidak muslim ini diberi kewajiban membayar pajak zimmah. Sementara yang muslim berkewajiban membayar zakat. Jadi pembayaran yang disumbangkan kepada negara bagi yang muslim itu melalui pajak, bagi yang non muslim itu bagi yang muslim itu zakat, dan bagi yang non muslim itu membayar pajak. Kalau mereka-mereka yang sudah
mentaati peraturan negara ini dengan membayar pajak, meskipun mereka itu berada di negara yang mayoritas muslim, maka penguasa yang muslim wajib melindungi rakyatnya seluruhnya. Mereka-mereka yang sudah patuh membayar pajak itu wajib dilindungi. Haram darahnya, haram hartanya, dan haram dibunuh. Jadi tidak ada masalah-masalah yang terkait dengan permusuhan. Mereka bisa bersatu, kalau di Indonesia itu dengan Bhinneka Tunggal Ikanya. Nah, yang kelima itu namanya kafir harbi. Di dalam Al-Quran mungkin kafir harbi ini yang kita bahas, yaitu ya ayuhan nabi jahidil kufar wal munafikin. Wahai Nabi, perangilah mereka-mereka itu yang kufar. Kufar itu bukan hanya kafir, tetapi mereka selain tidak muslim, zalim terhadap orang muslim. Makanya ada tasdidnya kufar, bukan kafir. Kalau kul ya ayyuhal kafirun itu sekedar kafir, itu bebas. Tapi kalau kufar itu mereka-mereka orang yang kafir, zalim pula terhadap orang-orang muslim. Wal munafikin siapa? Orang-orang muslim tetapi dia berkhianat kepada Nabi. Nah, di Indonesia itu mungkin mirip PKI dulu, itu pengkhianat terhadap konstitusi negara. Demikian konsep tentang terorisme dan konsep kafir. Nanti di kesempatan lain akan saya sampaikan tentang terorisme. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.